ini, dan mungkin juga nanti bisa disampaikan juga apa inti bahasan yang dicantumkan ataupun juga disalurkan di buku ini, dan nanti juga garis besar serta manfaat-manfaat buku ini untuk lingkungan ataupun juga masyarakat sekitar kita, baik itu di Belitung Timur ataupun juga di Belitung. Silakan Bang Eko, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Firman selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali kepada teman-teman IKBB yang sudah memiliki inisiasi untuk menyelenggarakan diskusi yang saya kira mudah-mudahan agak menarik dan mudah-mudahan bisa berjalan agak panjang gitu malam ini. Saya kira pada awalnya hadirin atau partisipan dari kegiatan ini itu adalah anggota IKPB gitu, mahasiswa-mahasiswa S1 yang sekarang sedang aktif menjadi mahasiswa, baik itu yang tergabung IKPB maupun di organisasi-organisasi lain, baik yang kuliah di Belitung, di Bangka ataupun di kota-kota lain yang ada di Indonesia gitu. Ternyata begitu datang kemudian melihat kayaknya yang hadir malam ini malah sesepuh suhu-suhu gitu. Jadi mungkin sebelum berbicara panjang, saya ingin disclaimer kepada para sesepuh, kepada para orang-orang tua, kepada para suhu-suhu yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pengetahuan kami soal Belitung itu hanya sedikit gitu, tidak banyak. Mungkin ada juga kekeliruan, tapi yang ingin berusaha kami sampaikan pada malam hari ini adalah kira-kira hasil riset kami yang sekarang diterbitkan menjadi buku, yaitu judulnya Merebut Laut, Kontestasi Wacana Lingkungan dan Tambang di Belitung Timur. Akan tetapi buku ini tidak dijual secara komersil. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Research Center Politik dan Pemerintahan UGM karena didanai oleh APBN gitu katanya. Jadi buku ini tidak dikomersialkan, tetapi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin membaca buku ini itu bisa mengunduh secara gratis di website polgov.ugm polgov.visipol.ugm.ac.id. Itu teman-teman bisa membuka di situ dan kira-kira bisa membacanya. Nah, khususnya di Belitung Timur itu sedang agak rame-rame gitu soal isu tambang laut gitu. Adanya kapal ISAF, kemudian masyarakat merespon dari berbagai latar belakang, kemudian terkonsolidasi di dalam satu gerakan yang sama, kemudian sepakat dengan beberapa bentuk ekspresi, kemudian kira-kira menolak tambang laut gitu. Nah, sebenarnya secara akademis gitu, buku ini kira-kira hadir di tengah atau buku ini ingin memberikan semangat kepada gerakan-gerakan masyarakat sipil yang ada di seluruh Indonesia, terutama gerakan-gerakan yang berkaitan dengan lingkungan, yang juga terkait dengan isu-isu soal tambang, kemudian isu-isu soal kelapa sawit gitu, isu-isu dengan industri-industri ekstraktif gitu di Indonesia yang tampaknya banyak orang pesimis gitu, karena pada banyak gerakan-gerakan masyarakat sipil itu yang kemudian menghadapi jalan buntu. Ada yang dikriminalisasi, kemudian ada yang usaha-usahanya kemudian tidak berhasil dan segala macam gitu. Nah, buku ini ingin memberikan contoh bahwa ada gitu contoh di Belitung di mana gerakan masyarakat yang murni, ini gerakan masyarakat yang dimotori oleh masyarakat juga, yang mana masyarakat ini backgroundnya itu macam-macam gitu, tidak berlatar belakang satu background dengan kepentingan yang macam-macam juga gitu. Kalau kita lihat waktu itu dalam gerakan anti tambang itu terkonsolidasi ada memang aktivis lingkungan seperti Bang Budi, kemudian ada teman-teman yang bergerak di ekonomi non tambang seperti teman-teman yang bergerak di ekonomi pariwisata dan seterusnya gitu. Kemudian elit-elit politik juga sangat suportif gitu ketika itu.
kemudian juga termasuk teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa gitu, yang sebenarnya mereka secara ekonomi tidak dirugikan secara langsung dari tambang timah di laut, tapi kemudian mereka ikut dalam gerakan ini gitu. Dan tentu yang paling konsisten itu nelayan gitu, nelayan yang merasa bahwa bagi mereka laut itu adalah ruang untuk mereka mencari ikan gitu, mencari biota-biota laut lainnya yang kemudian bisa menghidupi mereka gitu, yang mana sejak puluhan tahun yang lalu mereka sudah hidup dari hasil laut ini gitu. Nah, kemudian gerakan ini terkonsolidasi menjadi satu gerakan besar, didukung oleh elit politik, didukung oleh media, didukung oleh aktor-aktor yang tidak hanya di tingkat lokal Belitung tetapi di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional, seperti misalnya katakanlah ada Jatam, kemudian ada Walhi, kemudian media-media nasional juga menyorot. Nah, kemudian setidaknya sampai dengan sekarang gerakan ini berhasil gitu menolak tambang laut. Nah, ini terlepas dari pro dan kontra, apakah ada yang setuju ataukah tidak setuju, nanti kita akan diskusikan. Tetapi kira-kira buku ini ingin menceritakan bagaimana gerakan masyarakat tadi dalam menolak tambang laut gitu. Nah, jika mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa diskusi pada malam hari ini dipantik oleh gonjang-ganjing isu nasional yang sedang viral sekarang terkait dengan 271 triliun gitu, terkait dengan Sandra Dewi, terkait dengan Helena Lim dan teman-temannya gitu. Sebenarnya itu saya kira saya belum mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni gitu untuk menganalisis ini. Saya kira nanti mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa membuka cerita itu kami akan sangat senang. Tapi kira-kira diskusi malam hari ini merespon bahwa nanti 22 April kita akan memperingati Hari Bumi. Jadi sebenarnya diskusi ini juga dalam rangka memperingati Hari Bumi gitu. Nah, kira-kira buku ini juga ingin membicarakan bahwa isu lingkungan gitu, yang berapa puluh tahun terakhir itu memang tiba-tiba sudah menjadi perhatian banyak stakeholder di dunia, pemerintahan di multi level. Nah, itu ternyata memiliki signifikansi yang sangat penting gitu bagi gerakan-gerakan akar rumput. Misalnya tadi saya ngomong dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan masyarakat itu seringkali gagal gitu. Bukan hanya dihadapkan oleh penantang mereka, tetapi juga mereka gagal di dalam mengkonsolidasikan diri. Gerakannya kemudian terpecah-pecah. Kalau kita ngomongnya ada yang masuk angin dan seterusnya gitu. Nah, ternyata buku ini menunjukkan bahwa isu lingkungan itu kemudian mampu mengikat orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, kelompok sosial yang berbeda-beda, identitas yang berbeda-beda, itu kemudian diikat gitu dalam satu rantai yang kemudian menjadikan lingkungan sebagai wacana dominan gitu dalam menolak tambang. Padahal setiap kelompok itu di dalam gerakan yang masif itu punya agendanya masing-masing gitu. Ada yang agenda jangka pendek, ada yang agenda jangka menengah, dan ada juga yang agenda jangka panjang. Nelayan misalnya mereka tidak berbicara banyak soal ekosentris, misalnya soal sustainable development, enggak gitu. Yang mereka bicarakan itu sesederhana soal laut, itu sebagai ruang hidup kami mencari makan di situ, kami hanya diberikan Tuhan laut gitu, dan kami ingin mencari makan di laut gitu. Mereka tidak bicara soal sustainable development goals, tidak bicara soal UNDP tadi seperti Bang Budi misalnya. Nah, pada saat yang bersamaan misalnya teman-teman di pengusaha pariwisata itu juga punya agendanya sendiri dalam mengkampanyekan ekonomi pasca tambang yang berbasis pada pariwisata gitu. Nah, begitu juga aktivis lingkungan gitu. Jadi setiap kelompok itu sebenarnya punya agendanya masing-masing, tetapi kemudian mereka diikat di dalam satu wacana. Makanya siapapun yang berbicara menolak tambang, mereka akan ngomong soal lingkungan gitu. Nah, itulah yang kemudian membedakan gerakan-gerakan di Belitung dan di tempat lain. Saya kira tantangan bagi gerakan masyarakat sipil di tempat lain adalah mengkonsolidasikan diri gitu, di dalam satu isu yang sebenarnya kira-kira bisa mengikat mereka gitu. Nah, alasan lain misalnya di dalam buku ini saya berargumen bahwa sebenarnya alasan lain apa yang membuat gerakan anti tambang di Belitung itu cenderung lebih berhasil gitu ketimbang misalnya kita membandingkan dengan gerakan anti tambang laut yang ada di Bangka gitu. Di Bangka itu tambang laut itu banyak gitu, tersebar di beberapa titik gitu.
Apakah semua masyarakat setuju? Tentu tidak. Tapi apakah semua masyarakat menolak? Tentu tidak gitu. Ada juga yang setuju. Nah, tapi sebenarnya ada gerak-gerakan kecil di Bangka itu yang juga menolak tambang timah di laut. Tapi kenapa di sana mereka cenderung gagal gitu. Kemudian di Belitung itu cenderung berhasil gitu. Nah, yang pertama tadi misalnya saya katakan gerakan di Belitung itu kemudian solid secara isu. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda bisa mengikat diri dalam satu isu yang sama. Itu yang pertama membuat misalnya gerakan anti tambang di Belitung itu lebih cenderung berhasil. Yang mana ini agak cenderung gagal gitu ketika di Bangka gitu. Bahkan orang satu desa di Bangka misalnya itu bisa clash gitu antara nelayan dengan masyarakat penambang misalnya, atau kemudian nelayan yang kemudian berubah menjadi penambang itu juga kemudian clash gitu. Nah, argumen yang kedua, gerakan di Belitung itu juga didukung atau beraliansi dengan elit politik gitu. Kalau kita melihat di era tahun 2018 sampai 2019 atau 2020, isu anti tambang laut itu menjadi isu yang sangat populer di dalam arena politik elektoral gitu. Jadi setiap elit politik yang kira-kira ingin tampil ke publik, mereka terlepas dari kepentingan di belakangnya mereka iya atau tidak, tapi mereka selalu menjadikan isu tambang laut itu sebagai isu untuk mendapatkan citra pro publik gitu. Nah, pada saat yang bersamaan misalnya kita melihat juga simbol-simbol negara, simbol-simbol pemerintah itu juga seringkali tampil gitu di beberapa aksi-aksi besar. Bupati misalnya, DPRD misalnya, bahkan sampai menteri misalnya. Menteri itu juga beberapa kali hadir di forum-forum publik gitu. Nah, itu menunjukkan gerakan ini bisa beraliansi dengan elit yang kemudian itu sangat kontributif gitu bagi berhasil atau tidaknya gerakan. Nah, aliansi dengan elit ini yang sebenarnya seringkali gagal dalam banyak gerakan masyarakat sipil, khususnya yang terkait dengan konflik-konflik ekstraktif gitu di Indonesia lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa gerakan di Belitung itu cenderung lebih berhasil daripada di Bangka. Di Belitung itu borjuasi tambang, atau misalnya kita lebih familiar dengan istilah oligarki, meskipun ini dua istilah yang berbeda, tapi orang kuat lokal gitu, orang dengan ekonomi yang sangat kuat sehingga memiliki power politik yang sangat kuat gitu. Itu tidak ada gitu di Belitung gitu. Berbeda dengan di Bangka misalnya. Nah, bukti ini misalnya bisa kita lihat akhir-akhir ini, siapa saja yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi tata niaga timah, yaitu borjuasi yang ada di Bangka gitu, bahkan Jakarta gitu. Jadi kapital utama perputaran ekonomi dari timah gitu, perputaran ekonomi yang paling besar yang digerakkan oleh borjuasi tadi itu sebenarnya bukan ada di Belitung gitu, tapi ada di Bangka, bahkan ada di Jakarta. Nah, kalaupun ada borjuasi tambang yang ada di Belitung, sebenarnya mereka hanya terafiliasi gitu dengan borjuasi yang ada di Bangka. Ketidakadaan borjuasi ini kemudian menguntungkan karena apa? Dalam konteks Bangka misalnya, borjuasi itu kemudian mereka mampu memanajemen konflik dengan kapital yang mereka punya, dengan jejaring kepemerintahan yang mereka punya, dengan pengetahuan yang mereka punya, kemudian mereka bisa memanajemen konflik. Mereka bisa memunculkan konflik horizontal dengan misalnya melibatkan masyarakat di dalam rantai nilai ekonomi tambang. Misalnya ada nelayan yang kemudian dimodali kemudian untuk buka ponton dan seterusnya gitu, sehingga ketika ada orang yang menolak, masyarakat akan dibenturkan dengan masyarakat juga gitu. Nah, inilah yang kemudian berbahayanya borjuasi tambang itu gitu. Nah, yang ini tidak kejadian di Belitung pada beberapa tahun yang lalu, tapi kelihatannya cara-cara ini juga kelihatannya mulai dimunculkan gitu, ingin direplikasi gitu dalam konteks Belitung, di mana masyarakat kemudian ingin dibenturkan dengan masyarakat gitu. Nah, jadi saya kira ini yang perlu jadi awareness kita bersama. Kemudian yang terakhir, tantangan ke depan bagi gerakan masyarakat sipil tentunya, company atau perusahaan itu memiliki nafas yang panjang karena mereka memiliki kapital yang besar, jejaring kepemerintahan yang kuat, kemudian pengetahuan juga kuat gitu ya, sehingga nafas mereka jauh lebih panjang. Berbeda dengan gerakan masyarakat sipil yang cenderung meskipun mereka sangat masif, pendukungnya banyak gitu, tapi sebenarnya mereka tidak punya nafas yang panjang. Apalagi setelah kunci-kunci dari gerakan itu kemudian
menghadapi permasalahan pribadi, kemudian macam-macam gitu ya, macam-macam itu kemudian menjadi tantangan bagi gerakan masyarakat sipil untuk bisa berumur panjang. Nah inilah yang kemudian sehingga kalau 5 tahun yang lalu gerakan anti tambang di Belitung itu sangat solid, bukan berarti apa yang terjadi sekarang itu juga akan terjadi hal yang sama gitu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan, dan pelaku tambang gitu, mereka sangat memahami ini gitu. Mereka sangat memahami itu gitu kira-kira. Nah juga apa yang terjadi di Belitung kira-kira menggambarkan kepada kita tentang betapa peliknya transisi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi non ekstraktif. Jadi ekonomi ekstraktif itu seperti hubungan yang toksik lah gitu. Di satu sisi ia kelihatan memanjakan, ia membuat orang menjadi nyaman gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya masa depannya itu bagaimana gitu. Nah ketika orang ini keluar dari ekonomi tambang, nah mereka struktur ekonomi tambang itu juga kemudian sangat mengikat gitu. Inilah yang kemudian terjadi juga di banyak tempat, bagaimana peliknya dinamika transisi dari ekonomi ekstraktif dan non ekstraktif, dan ada banyak cerita di Indonesia. Nah mungkin Belitung punya ceritanya sendiri tentang bagaimana kita akan berdinamika dalam konteks wacana tentang ekonomi tambang dan non ekonomi tambang ke depan. Apakah kita sedang dalam situasi transisi ataukah kita sedang dalam situasi bukan transisi sebenarnya, tapi membuka peluang yang baru tanpa menghilangkan peluang yang lama, atau kita ya ingin tetap memperkuat identitas diri bahwa Belitung itu adalah Pulau Timah gitu ya. Saya kira itu nanti mungkin teman-teman saya yang sangat expert di depan ini bisa menanggapi lebih dalam, dan juga teman-teman semua di sini itu juga bisa merespon dengan sangat tajam. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target Tipikor TV streaming perwakilan Bangka Belitung. Yosef Surahman.